Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Mari bersama-sama malam hari ini kita datang, kita satu hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari bersama, kita satu di dalam doa. Kami bersyukur, terima kasih buat malam hari ini Tuhan. Kami rindu mengalami kasih dan jamahan-Mu Tuhan. Datang dalam hadirat-Mu, menikmati kasih dan baik-Mu. Kami percaya Tuhan, malam hari ini kami terima sukacita yang baru, kekuatan yang baru daripada Engkau. Terima kasih Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Engkau yang layak terima pengagungan dari mulut lidah bibir kami. Engkau layak Tuhan. Sembah pujian syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau datang dalam hadirat-Mu. Ku masuk ke hadirat-Mu di tempat kudus-Mu Tuhan. Tiada kata-kata selain puji dan sembah saat ini. Alangkah indahnya Tuhan bersama-Mu selalu, memuji dan menyembah-Mu. Sembah pujian hormat kami bagi Engkau malam hari ini ya Tuhan. Haleluya. Engkau Tuhan, pujianku Engkau Tuhan, kemuliaanku, kekudusan-Mu penuhi tempat ini. Kami sembahkan yang hidup, yang kudus Tuhan. Haleluya. Amin. Di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan, puji. Mari bawa hatimu malam hari ini, bawa sembahmu bagi Tuhan. Ini hati kami ya Bapa, ini pujian kami bagi-Mu Tuhan. Hadirat-Mu penuhi setiap kami dimanapun kami berada saat ini. Dan malam hari ini berkasih-Mu yang menguasai setiap kami, lingkupi setiap hati kami dengan jamahan-Mu Tuhan. Kami sembah di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Sembah Engkau
pujian kami hanya bagimu. Penuhi tempat ini, kami sembah Engkau Tuhan. Dalam bait-Mu yang kudus kami datang Tuhan. Sungguh di kaki-Mu hingga kemuliaan-Mu kan nyata dalamku. Kami sembah Engkau Tuhan. Mari bawa setiap hatimu datang memuji dan menyembah Tuhan malam hari ini. Mari lepaskan dan nyatakan Tuhan terima kasih untuk semua yang Tuhan lakukan atas hidup kami. Perbuatan-Mu ajaib, bahkan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat atas hidup kami. Sebab itu dengan hati yang penuh kami datang di hadapan Engkau. Segenap hati kami menyatakan Engkau sungguh baik. Kau sangat baik Tuhan. Segala pujian kami bagi-Mu, oh Tuhan. Ditinggikan Engkau selama-lamanya. Mari sembah Dia. Engkau Tuhan. Amin. Pujian, sembah pujian bagi Tuhan. Kemuliaan-Mu, biar kekudusan-Mu, penuhi tempat ini. Kehadiran-Mu itu yang menjamah dimanapun kami berada saat ini Tuhan. Sembah kasih Tuhan. Sembah kami bagi-Mu. Amin. Nyata dalamku. Selamanya kami sembah yang kudus Tuhan. Mengalir kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Penuhi setiap kami dengan jamahan-Mu. Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Kau layak terima glory. Panggil namanya Yesus. Kau Tuhan. Sebab Kau saja yang suci. Kau saja yang layak. Engkau layak terima pengagungan dari kami Tuhan. Yesus Kau Kau saja yang suci. Kau saja yang layak.
saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak terima glori, terima glori. Hanya Yesus Engkau, hanya Yesus, hanya Yesus Tuhan. Oh, Kau saja yang suci, Kau saja yang layak. Kau layak, Kau layak, Kau layak Tuhan. Yesus Kau Tuhan. Kau saja yang suci, Kau Tuhan. Kau saja yang Kau layak, Kau layak terima glori. Yesus Kau Tuhan. Segala pujian bagimu Bapa, yang layak disembah, yang kudus, yang bertata Engkau, yang kudus layak. Haleluya. Oh, kami memuji kebesaran-Mu Tuhan. Sungguh Engkau yang layak untuk disembah Tuhan. Malam ini kami mau tinggikan Engkau. Kau layak disembah di segala bangsa. Yesus. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Mari sembah Tuhan saudara. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang layak, Allah yang kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Kau Allah yang kudus, layak lebih lagi, layaklah segala bangsa sujud kepadamu, sebab Engkau Allah yang kudus, layak kudus, layak disembah. Layaklah segala bangsa
Engkau yang layak disembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. layak disembah. Layaklah segala bangsa, segala bangsa sujud kepadamu. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah, layak disembah. Oh, mari sembah Dia, agungkan namanya. Kami sembah Engkau Tuhan, Kau yang layak disembah Tuhan. Di atas suku dan bangsa, oh Yesus Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin. Biar lutut bertelut, lidah mengaku. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Sekali lagi dengan segenap hati, sembah Tuhan. Layaklah segala bangsa sujud kepadamu. Amin, amin. Haleluya. Sebab Kau Allah yang kudus, layak disembah. Oh, Kau layak disembah Tuhan, Kau layak Terima kasih Bapa, kami bersyukur buat malam ini Tuhan kembali izinkan kami berjumpa di Mesbah Doa. Semua karena anugerah Tuhan, urapi berkati setiap kami. Kami rindu mendengarkan firman Tuhan, berbicara bagi kami, sampaikan isi hati-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami buka hati bagi firman Tuhan. Haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu, selamat malam, kita berjumpa kembali di Mesbah Doa. Saya percaya kita semua dalam keadaan baik, sehat dan luar biasa. Karena itu tetaplah ya bersuka cita, tetap memuji Tuhan dalam segala keadaan. Kita tetap mau berkata bahwa Tuhan itu baik. Iya. Baik, saya akan membacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Shalom, selamat malam Ibu Debbie. Perkenalkan, nama saya Tubagus Haul Takari, Bu. Saya dari Toba, Sumatera Utara. Shalom, selamat malam yang ada di Sumatera Utara. Umur saya 12 tahun. Oh ya, 12 tahun ya. Shalom adik ya, Tuhan memberkati. Saya lahir tanggal 17 Agustus ya, dan saya ingin bersaksi tentang kemurahan Tuhan di hidup saya, Bu. Jadi ya pada tahun 2021 yang lalu dokter memberitahu bahwa ada banyak sekali lendir di paru-paru saya. Dan itu yang mengakibatkan saya ini cemas, takut dan khawatir, Bu. Karena setiap kali cuaca gonta-ganti ya saya pasti selalu sesak nafas. Ya itu tadi karena banyak lendir di paru-parunya menurut dokter ya. Dan selalu kalau saya sakit, saya itu pasti harus langsung ke rumah sakit, dipasang alat agar saya bisa bernafas lega. Dan puji Tuhan ya setiap malam di Mesbah Doa, ya saya ikuti Mesbah Doa. Dan kalau ibu selalu berdoa, ibu berkata, yang sakit mari tumpangkan tangan di bagian yang sakit.
Saya selalu ikut melakukan itu Ibu ya. Puji Tuhan ya, ini anak 12 tahun loh. Dan singkat cerita Ibu, ya beberapa waktu yang lalu tiba-tiba saya batuk parah dan dahak lendir itu keluar semua. Di situ saya sangat rasanya sesak sekali ya, dan rasanya seperti maut ya sudah di depan mata saya. Rasanya seperti mau mati ya karena batuk dan banyak sekali lendir. Saat itu saya ingin ke rumah sakit, tetapi ibu saya menguatkan saya ya, dan saat itu saya tidak bisa tidur. Pada saat kami ikut live streaming gereja kami, saat itu tiba-tiba Bapak Gembala saya berkata bahwa ya paru-paru saya yang bermasalah disembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Dan disitulah saya imani dan saya tahu bahwa Tuhan memperhatikan hidup saya. Syukur ya, saya sudah dipulihkan, saya sudah disembuhkan, dan saya sekarang sudah beraktivitas seperti semula Bu. Tuhan Yesus baik ya kepada kita semua. Saya juga sudah bernasar, kalau Tuhan menyembuhkan saya maka saya akan bersaksi. Ya, dan saya sangat terharu dan berterima kasih karena ya ibu saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih dan lebih lagi. Oh, karena ibu saya bisa mengenal Tuhan Yesus lebih lagi. Maaf karena kesaksian ini panjang. Tuhan Yesus memberkati ibu dan seluruh tim Mesbah Doa Mesbah Syukur. Amin, amin, amin. Wow saudara, luar biasa ya, saya terharu. Kenapa? Karena yang bersaksi ini umur 12 tahun. Ya, bagaimana seorang anak umur 12 tahun hari-hari ini sangat mencintai Tuhan ya, dia mau ikut Mesbah Doa Mesbah Syukur, bahkan setiap kali berdoa dia tumpangkan tangan dan dia imani, dan hari ini Tuhan sembuhkan dia. Tidak ada cara lain untuk membawa anak-anak kita hari-hari ini mendekat kepada Tuhan ya, selain ayo saudara kita mau sama-sama sungguh-sungguh ajak ya teman-teman kita, ajak keluarga kita, anak kita untuk ayo sama-sama ada di Mesbah Doa ya. Kita cari Tuhan hari-hari ini, dan ya ketika kita berjumpa dengan Tuhan tidak ada perkara yang mustahil, Tuhan sanggup menyembuhkan. Terima kasih ya nak, kesaksiannya Tuhan Yesus memberkati dan kesembuhan secara sempurna ya terjadi atas hidupmu. Baik saudara, hari ini kita akan melanjutkan Ayub pasal 36. Kita bersyukur kemarin kita membaca bagaimana Elihu secara keras menegur Ayub. Ya, karena Ayub berkata bahwa kalau aku hidup benar ya gak ada guna. Buktinya juga aku tetap merasakan yang seperti ini. Demikian juga kalau aku berdosa ya juga ya apa untungnya bagi Tuhan. Elihu berkata kalau kau hidup berdosa ya Tuhan tidak pernah rugi. Ya sebaliknya kalau kau hidup benar Tuhan juga tidak untung. Hanya kaulah yang dirugikan karena perbuatan dosamu, hanya kau juga yang diuntungkan karena perbuatan baikmu. Jadi semua itu tidak ada gunanya. Lebih baik hari-hari ini kau berserah kepada Tuhan, bertobat ya. Sekarang kita lanjut Ayub pasal 36, tujuan sengsara ialah pertobatan. Berkatalah Elihu selanjutnya, bersabarlah sebentar, aku akan mengajar engkau karena masih ada yang hendak kukatakan demi Allah. Aku akan meraih pengetahuanku dari jauh dan membenarkan pembuatku. Karena sungguh-sungguh bukan dusta perkataanku, seorang yang sempurna pengetahuannya menghadapi engkau. Ya, di sana dikatakan saudara ya, ketika ya Elihu menasehati Ayub, ya dia berkata bahwa Ayub harus mendengarkan semua nasihatnya. Ketahuilah Allah itu perkasa, namun tidak memandang hina apapun. Ia perkasa dalam kekuatan akal budi. Ia tidak membiarkan orang fasik hidup, tetapi memberi keadilan kepada orang-orang yang sengsara. Ia tidak mengalihkan pandangan matanya dari orang benar, tetapi menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja di atas tahta sehingga mereka tinggi martabatnya. Saudara ingat, Tuhan itu memperhatikan orang-orang yang sengsara.
Hari ini ketika mungkin kita sedang dalam tekanan, masalah, persoalan, direndahkan, diremehkan, difitnah, atau sedang ada dalam ujian apapun, ingat Tuhan itu memperhatikan orang-orang sengsara. Dia dekat kepada orang-orang yang remuk hatinya, dan dia akan mengangkat orang-orang benar, menempatkan mereka untuk selama-lamanya di samping raja-raja, dan mereka itu orang benar itu akan diangkat tinggi martabatnya. Ya, mari kita semua hidup benar. Mari kita semua mengejar perkenanan Tuhan. Tidak usah mengejar peninggian, karena ketika kita berkenan maka Tuhan yang akan meninggikan kita. Tuhan yang akan mengangkat martabat kita. Kalau kita mencoba mengangkat martabat dengan kekuatan kita sendiri maka akan jadi sombong. Tapi ketika kita mengejar perkenanan Tuhan lalu Tuhan yang mengangkat kita, itu adalah hal yang berbeda. Peninggian itu datang dari Tuhan. Ya, jangan berkecil hati. Mungkin hari ini engkau sengsara, ingat Tuhan memperhatikan orang-orang yang sengsara, saudara. Dikatakan ya, jikalau mereka dibelenggu dengan rantai, tertangkap dalam tali kesengsaraan, maka ia memperingatkan mereka kepada perbuatan mereka dan kepada pelanggaran mereka, karena mereka berlaku congkak. Sebaliknya saudara, kalau ada orang-orang yang sombong, ya Tuhan akan mengingatkan mereka. Ayat 10, dan ia membukakan telinga mereka bagi ajaran dan menyuruh mereka berbalik dari kejahatan. Jikalau mereka mendengar dan takluk, maka mereka hidup mujur sampai akhir hari-hari mereka dan senang sampai akhir tahun-tahun mereka. Jadi saudara, bahwa Tuhan itu menegur orang-orang yang berbuat dosa, berbuat salah. Kalau mereka punya hati mau berbalik kepada Tuhan, mau bertobat, maka mereka akan mujur. Ya, kalau kita ini mau ditegur Tuhan, bertobat, merendahkan diri, merelakan, maka kita akan berbahagia. Ya, tapi sebaliknya kalau kita nggak mau dengar teguran Tuhan, tidak mau bertobat, ya kita akan mengalami hari-hari yang kelam. Ayat 12, tetapi jikalau mereka tidak mendengar, maka mereka akan mati oleh lembing dan binasa dalam kebebalan. Orang-orang yang fasik hatinya menyimpan kemarahan, mereka tidak berteriak minta tolong kalau mereka dibelenggunya. Nyawa mereka binasa di masa muda sebelum saatnya. Dengan sengsara ia menyelamatkan orang sengsara, dengan penindasan ia membuka telinga mereka. Seringkali masalah, persoalan itu Tuhan izinkan, penindasan supaya kita ini bertobat. Lewat masalah Tuhan bisa berbicara, lewat masalah Tuhan bisa menegur, ya lewat masalah Tuhan bisa membuka mata kita untuk kita bisa melihat jalan-jalan kebenaran. Jadi saudara, jangan buru-buru menyalahkan Tuhan ketika kita ini sedang ada masalah, pencobaan. Ya cobalah bertanya kepada Tuhan, mungkin itu cara Tuhan untuk membawa kita kembali kepada jalannya, saudara ya. Dan dikatakan di sana, ya ayat yang ke-16, juga engkau dibujuknya keluar dari dalam kesesakan ke tempat yang luas, bebas dari tekanan, ke meja hidanganmu yang tenang dan penuh lemak. Tetapi engkau sudah mendapat hukuman orang fasik sepenuhnya, engkau dicengkeram hukuman dan keadilan. Janganlah panas hati membujuk orang berolok-olok, janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Dapatkah teriakmu meluputkan engkau dari kesesakan, atau ke seluruh kekuatan jerih payahmu? Jadi saudara, Elihu memberikan satu pesan kepada Ayub bahwa ketika engkau sedang dalam tekanan, dalam masalah, ndak usah berolok-olok, nggak usah membela diri, tapi berserahlah kepada Tuhan, rendahkan diri kepada Tuhan, ya, dan sudah jangan membela diri, tidak usah ya berteriak yang tidak-tidak, karena semua itu tidak mampu melepaskan kita dari tekanan. Hanya Tuhan yang sanggup. Ya, dia bilang ayat 19, dapatkah teriakanmu meluputkan engkau dari kesesakan, atau seluruh kekuatan jerih payahmu? Dengan kekuatan kita nggak sanggup keluar dari masalah dan tekanan hidup. Hanya Tuhan yang sanggup meluputkan kita. Janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. 21, jagalah dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Sesungguhnya Allah itu mulia di dalam kekuasaannya, siapakah guru seperti dia? Jadi artinya Elihu berkata, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, ya ndak usah menyalahkan Tuhan, ndak usah menyalahkan siapa-siapa. Tapi mari kita belajar untuk percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali. Ndak usah menyalahkan Tuhan ya, tapi sebaliknya saudara, karena ya Tuhan itu yang maha tahu, Tuhan itu yang sanggup melakukan segala perkara, dan Tuhan itu yang ya dapat melakukan segala hal dalam hidup kita. Bahwa Elihu berkata, ya apa yang bisa kita lakukan ya,
Mending kita jaga dirimu, janganlah berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Ketika kita dalam tekanan, jangan berpaling kepada kejahatan. Ayub itu dicobai bukan karena berdosa. Ayub menderita bukan karena berdosa, tapi penderitaan telah membuat Ayub berdosa sehingga dia menyalahkan Tuhan, saudara. Ya, jadi Elihu memberi pesan, jangan jagalah dirimu, jangan berpaling pada kejahatan. Sesungguhnya Allah itu mulia. Ya, Allah itu mulia di dalam kekuasaannya. Siapakah guru seperti dia? Siapakah akan menentukan jalan baginya, dan siapa berani berkata engkau telah berbuat curang? Ya, Elihu menitik beratkan di sini Ayub berkata Tuhan itu curang, ya, tidak adil di dalam pengadilannya. Karena Ayub mengalami tekanan yang begitu besar dan dia itu merasa dia tidak bersalah. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai oleh pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Jadi apapun itu, jangan pernah berkata bahwa Tuhan itu tidak benar dalam perbuatannya, sebab ya kita harus menjunjung tinggi semua perbuatan Tuhan karena itu yang terbaik, ya. Dan dikatakan di sana, saudara, janganlah panas hati membujuk engkau untuk berolok-olok. Janganlah besarnya tebusan menyesatkan engkau. Jangan sampai karena kau panas hati, kau jengkel, kau kecewa sama Tuhan hingga mulutmu itu mengolok-olok Tuhan. Jangan sampai, saudara, ketika kita sedang ada masalah apapun, jangan sampai kita mengolok-olok Tuhan karena tekanan hidup yang berat. Ayat 19, dapatkah teriakmu meluputkan engkau dari kesesakan, ataukah seluruh kekuatan jeripayahmu? Janganlah merindukan malam hari waktu bangsa-bangsa pergi dari tempatnya. Ya, di sini dia berkata ya bahwa Tuhan itu ya jangan menuduh Tuhan itu curang. Ayat yang sekarang kita lihat ayat yang ke 24, ya, ayat yang ke-24. Ingatlah bahwa engkau harus menjunjung tinggi perbuatannya yang selalu dinyanyikan oleh manusia. Semua orang melihatnya, manusia memandangnya dari jauh. Ayat 26, sesungguhnya Allah itu besar, tidak tercapai dari pengetahuan kita, jumlah tahunnya tidak dapat diselidiki. Ayat 27, ia menarik ke atas titik-titik air, ya, dan memekatkan kabut menjadi hujan yang dicurahkan oleh mendung dan disiramkan ke atas banyak manusia. Siapa mengerti perkembangannya awan dan bunyi gemuruh di tempat kediamannya? Sesungguhnya ia mengembangkan terangnya di sekelilingnya dan menudungi dasar laut. Karena dengan semuanya itu ia mengadili bangsa-bangsa dan juga memberi makan dengan berlimpah-limpah. Kedua tangannya diselubunginya dengan kilat petir dan menyuruhnya menyambar sasaran. Peki perangnya memberitakan kedatangannya, kalau dengan murka ia berjuang melawan kecurangan. Jadi Elihu sedang mengingatkan Ayub bahwa ya Tuhan itu maha kuasa, dia yang mengatur awan-awan, dia yang mengumpulkan embun menjadi hujan lalu disiramkan ke atas bumi. Pokoknya kemahakuasaan Tuhan itu tidak ada bandingnya. Jadi kita jangan pernah meragukan Tuhan. Dan orang-orang, saudara, yang mengakui Tuhan, mengakui kehebatan Tuhan, mereka lah yang akan melihat kemuliaan Tuhan. Ingat, Tuhan berkuasa mengatur segala sesuatu. Tidak ada satupun dari masalahmu yang terlalu berat, karena jika Tuhan turut bekerja, semua akan mendatangkan kebaikan. Baik, mari kita mau sama-sama merenungkan firman ini. Kita mau tundukkan kepala, saudara, dan kita minta kekuatan dari Tuhan. Kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur malam ini firman-Mu mengajarkan kepada kami untuk kami senantiasa percaya, berharap, berseru, berserah hanya kepada Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kami percaya Engkau Tuhan yang selalu menyertai hidup kami. Karena itu Bapa, berikan kami kekuatan, berikan kami Tuhan kekuatan yang baru untuk terus bertahan dalam beratnya tekanan, pencobaan, pergumulan yang sedang kami alami. Kami tidak mau mengolok-ngolok Tuhan, tapi biarlah kami mengakui Tuhan dalam segala jalan kami. Kami mengakui bahwa Engkau berdaulat, Engkau luar biasa, Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Ampuni kami kalau kami sempat Tuhan punya pikiran yang jahat terhadap Tuhan. Ampuni kami, tapi hari ini kami mau mengakui Engkau dalam segala laku kami. Maka terlaksanalah segala harapan dan impian hidup kami.
Akuilah dia dalam segala lakumu, kata firman Tuhan, maka dia akan meluruskan jalanmu. Kami mau mengakui bahwa Tuhan besar di hidup kami, Tuhan ajaib, Tuhan dahsyat bagi kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, berkati setiap kami yang sedang dalam pergumulan yang berat. Tuhan beri kekuatan dalam masalah keuangan yang terlilit hutang piutang. Tuhan turut bekerja, kami tahu tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Yang ingin menjual aset, Tuhan pertemukan dengan pembeli yang terbaik. Yang hari ini sedang terbaring sakit, mari saudara letakkan tanganmu di bagian yang sakit. Berkatakan, aku percaya dalam nama Tuhan Yesus ada kesembuhan. Engkau sanggup melakukan segala perkara di hidup kami. Terima kasih Bapa. Berkati setiap anak-anak-Mu juga yang sedang berjuang ingin keluar dari dosa-dosa mereka. Kenajisan, percabulan, Tuhan, homoseksual, lesbian, perselingkuhan, apapun itu, kepahitan, amarah. Kami tolak semua itu dalam nama Tuhan Yesus. Sucikan dan kuduskan hidup kami. Bagi mereka yang hari-hari ini sedang terbaring sakit di rumah sakit, Tuhan juga sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, kami berdoa untuk setiap kami Tuhan yang mencari pekerjaan, yang merindukan pemulihan dalam hal keuangan. Tuhan turut bekerja mendatangkan kebaikan. Ketika kami bertobat, maka Tuhan anugerah-Mu itu cukup bagi hidup kami. Terima kasih Bapa, berkati setiap anak-anak-Mu, mereka yang terus ada di dalam Engkau, mereka yang terus mengandalkan Engkau, mereka yang terus mau berjalan bersama Tuhan. Tuntun setiap kami Bapa. Kami mengangkat tangan bagi bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi Indonesia. Biarlah anugerah-Mu melimpah bagi Indonesia. Kami percaya Engkau mengasihi bangsa kami Tuhan. Berkati pemerintahan Bapak Presiden Jokowi, wakilnya, seluruh jajaran yang ada. Biarlah roh takut akan Tuhan, hikmat ada di dalam hidup mereka untuk menjalankan pemerintahan. Ampuni bangsa kami Tuhan. Sucikan, kuduskan bangsa ini. Jauhkan Indonesia dari pemberontakan, kekacauan, kerusuhan. Kami tolak dalam nama Yesus. Kau juga berkati semua bangsa-bangsa di 5 benua, Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia. Lawatan Tuhan tercurah bagi semua bangsa-bangsa. Kami percaya orang-orang berbalik dari jalan yang jahat kembali kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Karena itu saudara, mari buka hati dan tanganmu. Terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, bahkan penyertaan Allah Roh Kudus yang akan menyertai kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua. Tuhan Yesus datang kembali menjemput setiap kita dan nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom dan Immanuel. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hatiku, selamanya ku cinta Kau Yesus, selamanya ku menyembah-Mu. Kau yang pegang tanganku, Kau yang sentuh hati